Gimana ceritanya? Kalau keren itu kayaknya harus kuliah di kampus-kampus ternama, misalkan ya harus ngejar ilmu-ilmu dunia. Ya. Dan di sini saya 180 derajat berubah ya, bahwa harus ngejar ilmu agama dulu. Harus ngejar Quran dulu. Ya kalau orang udah ngejar agama, ngejar Quran, maka yang lain insya Allah akan dimodein sama Allah. Mutualisme. Jadi para pengusaha pun sekarang memang butuh banget daya dukung para pengusaha, para pemuda, apalagi pemudanya yang punya Quran, yang melek IT, yang punya akhlak, punya karakter kuat. Masya Allah, ini luar biasa, ini luar biasa. Masya Allah. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat GSI Channel yang mulia, kita sampai di segmen Jumpa Tokoh, ya, diskusi dengan tokoh-tokoh besar. Dan hari ini kita kedatangan orang keren, namanya Faisal Ramli. Apa kabar Ustadz Faisal? Alhamdulillah, insya Allah tambah sehat, tambah semangat, tambah pengen menginspirasi banyak orang. Amin ya Rob, Masya Allah. Dan Keren, kehadiran beliau, sahabat GSI Channel, belum ngomong aja udah bikin berkobar semangat. Mengingat bahwa beliau ini, Masya Allah, portofolionya banyak banget. Yang pertama, beliau adalah founding dari Kampus Pengusaha Muslim, singkatannya KPM. Siapa yang pengen punya mindset bisnis, siapa yang mau jadi pengusaha kaya raya soleh, kelas beliau adalah tempatnya. Kemudian beliau juga sebagai direktur keuangan di EOA, Koperasi Syariah itu. Koperasi Syariah ya. Tapi kalau saya dengar populernya tuh EOA, Employee of Allah. Ya, EOA Club. EOA Club gitu ya. Dan beliau juga pendiri, pemilik ada 2 usaha. Namanya Herbal Store sama klinik sekalian tuh Ustaz ya. Jadi kalau kita butuh apa-apa kan nyari herbal susah nih Ustaz. Tapi kalau ke antum udah kayak supermarketnya herbal. Insya Allah. Semuanya ada. Plus sebenarnya utamanya konsultasi dan terapinya. Herbalnya juga jual. Konsultasinya juga ada. Sampai ke level klinik saya mau bekam, saya mau apa ada. Betul, terapinya juga ada. Namanya apa Ustaz populernya? Warung Sehat. Warung Sehat sebutannya. Namanya sebenarnya dulu memang toko herbal Ustaz. Cuma alhamdulillah makin kesini kok masyarakat memang butuh banget di terapi. Terus sebenarnya konsepnya bukan hanya terapi ya, tapi memahami sakit ini apa sih. Dan karena memang kita basisnya spiritual, basisnya pengobatannya berbasis spiritual. Yang memahami bahwa yang ngobatin Allah, yang menyembuhkan Allah, dan itu yang menarik sebenarnya. Keren. Dan beliau juga sebagai pembina di Yayasan Sahabat Surga. Ya, kalau kita lihat Kampus Pengusaha Muslim, EOA Club, kemudian Herbal Store, Warung Sehat, itu semuanya dakwah. Betul ya Ustaz ya? Insya Allah. Kalau dakwah menyiarkan agama itu banyak. Banyak kita lihat sampelnya, tokoh-tokohnya juga banyak. Tapi dakwah di bidang peningkatan ekonomi umat ini langka nih. Bisa tolong bantu jelaskan kita Ustaz, gimana itu hubungan koneksi antara ekonomi sama dakwah itu gimana? Nah ini menarik nih, dan memang kami juga mau mencoba ngambil peran ini karena meyakini bahwa dakwah juga perlu unsur finansial. Ya, karena kan dakwah sosial finansial. Nah, kita ngambil satu bagian yaitu finansial. Seperti zaman Rasulullah pun selain para penghafal Quran, tentu aja disupport oleh para sahabat-sahabat yang kaya raya dan dermawan. Nah, itu dari unsur finansialnya memang disupport juga. Allah mempersiapkan mereka menjadi generasi terbaik karena memang disiapkan juga para sahabat yang jago jualan, tapi juga kayaknya bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk sosial dan dakwah. Jadi dakwah dan finansial serta sosial ini memang nggak bisa dipisahkan. Ini pemahaman kita. Jadi kalau pengusaha muslim itu bukan cuma nyari untung Ustaz ya? Ya, betul. Nyari apa lagi Ustaz? Yang pasti transaksi kita kan kalau umumnya orang dagang tuh ya Ustaz biasanya customer is king gitu ya, bahwa semuanya cash flow is king, semuanya kayaknya tuh bisnis itu rajanya tuh itu gitu ya, untung, cash flow, customer. Sebenarnya kingnya itu adalah yang maha memberi rizki, ya Rozak. Ya bahkan kita bertransaksi itu bukan ke pelanggan, tapi transaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagi kita bisnis ini bukan cuma sekedar untung rugi ya, tapi surga neraka. Nah, itu dia keren banget tuh. Itu kalau mindset bisa dimasyarakatkan, semua muslim bermindset seperti itu, maka tidak ada yang mendikotomi. Biasanya kan pengusaha tuh nggak soleh,
Ya. Atau kalau orang soleh, misalkan anak pondok, anak pesantren biasanya miskin. Ini nggak bisa begitu, Ustadz ya. Ya. Atau harus dipisahkan antara masjid dan pasar. Padahal Rasulullah juga setelah membangun masjid, mengukhuwahkan, dia juga membangun pasar. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Oke. Jadi dalam ajaran Islam itu sebetulnya ekonomi itu fondasi penting juga, Ustadz ya. Betul, finansial tadi, Ustadz. Ya. Gimana menurut antum kalau Indonesia iklim pengusaha muslimnya baik, sedang atau buruk? Dekade terakhir ini sebenarnya menarik ya. Kita bisa lihat mungkin pengusaha-pengusaha tahun 1990-an, kita lihat pengusaha besar itu masih banyak yang non muslim. Oke. Ya, pengusaha di Glodok misalkan, ya. elektronik, pengusaha bahan bangunan, ya, benar. pengusaha besi segala. Terasa ya, dan mungkin juga kuliner juga demikian. Tapi 10 tahun terakhir ini kita lihat sudah mulai bergeser. Keren. Pengusaha muslim sudah mulai mengambil banyak peran di sana. Ya, pengusaha kuliner kita lihat sebagian besar sekarang udah banyak yang muslim juga dan bagus-bagus ya. Bahan bangunan, bahkan baja besi yang di mana-mana pinggir jalan ternyata muslim juga. Dan ini mudah-mudahan ya tanda-tandanya memang kebangkitan ekonomi umat sudah ada di depan mata kita, insya Allah. Kebangkitan ekonomi umat, sahabat GSI Channel, itu perlu dimaknai dengan positif ya. Ini tidak ada unsur bersaing antara semua orang boleh berbuat baik. Tapi kalau kita mau bilang bahwa setiap orang, setiap keluarga itu boleh berfastabiqul khairat, maka kita meniru saudara-saudara kita Tionghoa, maka kita meniru saudara-saudara kita orang asing, maka kita meniru mereka untuk juga mentoladani kemampuan mereka dalam berekonomi. Cuma kalau kayak kita mungkin warna Islamnya, kemudian mungkin anti riba, dan untuk apa uang digunakan setelah mendapatkannya, pembelanjaannya juga gimana. Nah, ini yang jadi pembeda. Ustadz, kalau setiap orang punya moto, setiap orang punya falsafah, kita boleh tahu nggak, Ustadz, moto antum? Masya Allah. Mungkin lebih tepat sebagai misi ya, misi hidup antum. Salah satu misi hidup saya itu menjadi komisaris 1000 perusahaan muslim. Ntar dulu, ulangi. Komisaris 1000 perusahaan muslim. 1000? Ya. Tugas komisaris itu sebetulnya apa, Ustadz? Dia sebenarnya lebih ke arah punya helikopter view yang lebih besar ya. Dia bisa melihat sisi lebih dalam lagi, lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi. Kenapa harus 1000? Ini bayangin ya, kalau ada 1000 perusahaan muslim, kita bisa ngelihat sisi lebih dalamnya dari mereka dan mereka bisa kolaborasi. Nah, ini sesuatu kekuatan yang sangat besar. Keren banget. Karena memang ini mimpi kita bareng-bareng ya, bahwa kata Rasulullah tuh di hadis yang ini jadi motivasi besar buat saya itu. Kata Rasulullah itu, malus soleh lil mar'i soleh. Harta yang terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Ini yang luar biasa nih. Motivasi besar harusnya buat kita seorang muslim ini. Harusnya harta itu yang dipegang oleh muslim, yang soleh, karena kegunaannya dia buat bangun masjid, dia bangun buat pesantren, bukan hanya buat kaum muslim, dia buat rahmatan lil alamin, dia bangun panti jompo, panti sosial dan lain-lain. Dibanding yang megang orang yang nggak ngerti kemanfaatan dunia, nah ini bahaya sekali. Dia bisa bikin komplek perjudian, dia bikin komplek maksiat, ya Rob. Betul itu. Keren. Sahabat GSI Channel, kekerenan Ustadz Faisal ini di samping bikin saya semangat berkobar, tetapi bikin saya ngeri. Kenapa? Karena 2 putra beliau itu ada di pondok ini. Bisa bayangkan antum tekanannya ke kami. Waduh, kalau ini mesti bikin bangga orang tuanya nih. Ustadz, gimana ceritanya bisa 2 anak di sekolah impian tuh gimana ceritanya? Justru ini bukan beban ya, harusnya ini kalau buat kami ini kehormatan, Ustadz. Ini kehormatan. Anak kami tuh ada di sini, yang kami tahu persis konsep dari sekolah impian ini, Masya Allah. Mementingkan Quran ini pasti ya, karena sesuatu yang ada Quran pasti penuh dengan keberkahan. Saya hampir salah langkah sebelum ada di sini, Ustaz. Gimana ceritanya? Kalau keren itu kayaknya harus kuliah di kampus-kampus ternama, misalkan ya harus ngejar ilmu-ilmu dunia. Dan di sini saya 180 derajat berubah ya, bahwa harus ngejar ilmu agama dulu, harus ngejar Quran dulu ya. Kalau orang udah ngejar agama, ngejar Quran, maka yang lain insya Allah akan dimudahin sama Allah, dan itu kelebihan dari SI saya pikir ya. Maka sebuah kebanggaan
anak saya bisa hadir di sini, bisa belajar di sini. Dan alhamdulillah selama anak pertama saya udah tahun ketiga, yang pertama tahun pertama, karakternya berubah banget. Nah ini yang hadiah besarnya selain Quran, Quran ini hadiah besar banget. Yang selanjutnya adalah karakter. Oh ini yang mahal banget sebenarnya. Ya dari yang mungkin sebelumnya manja-manja, ini kayak punya karakter yang sangat kuat, kedewasaan yang sangat kuat, keinginan belajar, keinginan bermanfaat itu yang datang dari dirinya sendiri. Nah ini yang luar biasanya dari SI ini, Masya Allah. Jazakallah khairan. Baik Yakum, kita minta doa, kita minta sumbang saran supaya amanah berat ini bisa kita tunaikan dengan baik. Ustadz Faisal, antum adalah praktisi bisnis, bahkan pejuang guru berdakwah di bidang peningkatan umat, banyak ngajarin orang untuk punya mindset entrepreneurship. Nah, gimana dari perspektif antum, Sekolah Impian ini punya sumbangan nggak sih ke dunia entrepreneurship? Masya Allah, ini justru harapan semua orang saat bahwa dunia ini ya bukan hanya umat Islam sebenarnya. Dunia ini memang butuh perubahan. Salah satu perubahan itu memang dari segi sistem ekonominya. Sistem ekonomi. Ya, dan kita meyakini betul sistem ekonomi terbaik adalah sistem ekonomi Islam, dan itu sudah diakui dimanapun. Bahkan negara non Muslim pun sudah mulai merapat ke arah sana. Nah, yang paling berhak untuk melibatkan itu, yang meriset itu, yang menjalankan itu kaum muslimin. Dan sumbernya adalah di pesantren. Nah, ini saya pikir SI ini bisa jadi resource ya, sumber SDM handal yang basicnya di Quran, tapi ketika nanti dicelupkan, disibgoh dengan ilmu entrepreneur, ekonomi umat, insya Allah ini akan menjadi sosok-sosok pemuda milenial Muslim yang sangat punya peran besar untuk masyarakat. Bukan hanya Indonesia, insya Allah dunia. Ini SI mimpinya bukan cuma Indonesia tapi global, internasional. Amin ya Rabb, amin. Entrepreneurship. Kalau ingat entrepreneurship, sahabat GSI Channel kami punya segmen khusus, sebuah metode pembelajaran khusus, sebuah pendekatan yang khusus yang kita sebut Dreamland. Dreamland ini anak-anak ditantang untuk membuat ide, kemudian memonetisasinya dengan berjualan. Dan kami ngundang semua sivitas sekolah SI untuk melihat produk mereka, beli produk mereka. Dengan seperti ini mental bisnis mereka, kemudian mindset entrepreneurship mereka itu dibangun. Kalau antum melihat efektivitas dari metode ini gimana, Ustaz? Ini di luar ekspektasi, Ustaz. Sebenarnya saya pikir pesantren ini hanya fokus di Quran, IT gitu ya. Ternyata jiwa entrepreneurnya kebangun banget. Dreamland ini takjub ya, alhamdulillah, masya Allah, itu saya ngelihat anak-anaknya itu punya ide. Membuat produknya aja itu extraordinary lah, membangun pasarnya, promosinya, dan disupport oleh pesantren yang bisa mengundang wali santrinya dengan sistem IT yang memang ahlinya di situ, ya pembayarannya dengan automatically lewat sistem. Ini menurut saya menjadikan anak didik kita ini sudah langsung melek di dunia entrepreneur dan langsung praktek dengan uang yang dia pegang. Keren. Jadi contohnya kemarin anak saya itu jualan dan akhirnya bisa ngitung-ngitung. Si Ihsan. Si Ihsan yang baru, karena dia memang senang masak. Dia senang banget karena dijadiin koki sama teman-temannya. Jualan apa ketika itu? Macam-macam. Jualan sosis, jualan bakso goreng, segala macam lah ya. Telur segala macam. Dan memang dia punya hobi di situ. Nah, tapi difasilitasi di Dreamland ini sehingga bukan hanya hobi masaknya yang berkembang, tapi jiwa entrepreneurnya dari skill masaknya yang bisa dikembangkan. Itu keren banget. Dreamland menurut saya, andai kalau semua pesantren bisa bangun kayak gini, ini masya Allah, ini harusnya bisa dicontoh nih SI dengan sistem Dreamland. Apalagi ada support dari sponsor-sponsor, ini masya Allah luar biasa. Dreamland adalah sebuah pendekatan di mana kita mencoba memberi ruang, memberi semangat, kemudian ada mentor juga, ada konsultan juga, dan kita melibatkan seluruh sivitas SI sehingga kita bisa minta bantuan orang tua, parent datang, support, dukung, dan itu keren banget. Seolah-olah kita merasa satu keluarga. Betul. Cita-cita terbesar kita ingin menjadikan santri itu teknopreneur. Teknopreneur itu pebisnis di bidang teknologi. Dan nggak mungkin jadi teknopreneur kalau nggak punya jiwa entrepreneur.
Makanya The Master of Entrepreneurship. Beliau ini datang ke sini sahabat GSC Channel salah satunya jadi dosen tamu. Kemudian nanti kita akan bicara tentang program yang kontinuitas Ustadz ya, di mana antum hadir secara periodik, kemudian menyumbang, memberikan ilmu-ilmu yang beda. Kalau ilmu antum tuh bukan ilmu buku, tetapi ilmu terapan, ilmu pengalaman ini yang kita cari. Bahkan malah kita tantang nih saat kalau ada alumni pesantren SI yang mau bisnis, langsung terjun di lapangan, langsung megang cabang. Keren banget. Gak usah lagi pakai teori-teori panjang, ya. Karena Islam itu sebenarnya agama yang praktis ya. Nah, ini langsung terjun ke para pengusaha kan kita punya banyak alumni nih. Ada yang fashion, ada yang kuliner, ada yang properti. Nah nanti alumni SI yang mau bisnis langsung aja kita cemplungin ke sana, langsung di coaching sama para ownernya, langsung megang operasional yang mungkin pas dipegang sama mereka. Dan saya yakin itu jalan pintas untuk percepatan mereka jadi pengusaha yang soleh, kaya raya dan dermawan. Ya Allah ya Rabb, semoga kita dapat usia yang panjang, dapat kesempatan, dapat chance untuk bisa meng-create itu Ustaz. Amin. Dan saya yakin banyak pengusaha, saya yakin yang dengar juga mungkin setuju, banyak pengusaha kok yang siap ya bantu kita santri-santri. Insya Allah, karena dunia sekarang juga butuh anak muda Ustaz. Nah, ini kan bisa saling bekerja sama ya, mutualisme. Jadi para pengusaha pun sekarang memang butuh banget daya dukung para pengusaha, para pemuda, apalagi pemudanya yang punya Quran, yang melek IT, yang punya akhlak, punya karakter kuat. Masya Allah, ini luar biasa, ini luar biasa. Masya Allah. Baik, tapi Ustadz Faisal ini punya sepenggal kisah yang bikin kita prihatin. Antum pernah cerita ke saya, sebarkan SI di mana-mana, kemudian beberapa ada yang survei, tetapi mundur karena kita fasilitasnya kurang bagus. Tapi saya pikir sahabat GSC Channel, sekolah itu ada dua aspek yang penting memang ya. Yang pertama itu konten, yang kedua itu fasilitas. Dua-duanya ini saling dukung. Kalau bicara SI ini Ustadz Faisal, secara SI konten gimana Ustadz? Konten the best lah ya dari pesantren yang kita kan survei-survei juga ya. Terus sebelum memutuskan ke sini kita coba lihat juga plus minusnya. Memang secara fasilitas masih kurang kalau secara jujur ya, tapi kontennya the best. Dan bagi kami, khususnya bagi kami nih, saya dan istri, fasilitas itu justru nggak boleh keren-keren saat nanti jadi manja. Anak jadi terlena. Iya. Ya justru biar dia kangen nanti dengan fasilitas di rumah, fasilitas di luar ya. Justru pesantren ini harusnya memang jadi tempat penggodokan yang pas. Nggak harus mewah, nggak harus semua lengkap. Tapi kalau konten, ini harus sempurna. Karena di rumah kita banyak kekurangan. Nah maka di pesantren ini konten nomor 1. Dan saya setuju banget. Walaupun ini dengar-dengar kan mau coba pindah ke tempat baru. Iya nih Ustadz, kita minta doanya. Insya Allah, apalagi ditambah fasilitas yang memadai, kontennya akan tambah powerful. Oke, sahabat GSC Channel, memang kita punya persoalan di fasilitas. Katakanlah seperti ini, kami itu kurang kelas banget. Mengingat kita pakai liquid curriculum di mana kelas kami itu kecil-kecil. Dan kita tuh kelas IT butuh infokus, butuh layar, butuh tempat, butuh kursi, butuh meja. Nah, itu tuh tidak cukup bagi kami sehingga terpaksa ada beberapa anak itu yang belajar ngemper di masjid, belajar ngemper di beranda. Tetapi alhamdulillah kita ada harapan untuk tumbuh lebih mapan. Nggak perlu mewah, tetapi semuanya ada, semuanya cukup. Itu saya rasa keren banget. Dan doakan, kita punya hajat besar. Kita mau bangun fasilitas yang jauh lebih baik. Dan kita sebut itu Sekolah Impian Nurul Taqwa, SINT. Ustadz Faisal, mohon doanya. Amin. Mohon disounding ke teman-teman pengusaha. Siap, untuk bareng-bareng. Ayo kita sama-sama nih project peradaban nih, project akhirat nih, project yang menguntungkan semua orang. Insya Allah Ustadz, insya Allah, Masya Allah. Baik Ustadz, kalau saya tanya harapan antum terhadap anak antum. Ya,
hidup ini kan estafet perjuangan ya, dari Rasulullah, para sahabat, para ulama, mungkin juga turun ke orang tua, ke anak, nanti juga ke cucu kita atau ke anak-anak mereka. Maka paling enggak mereka harus lebih baik dari kita. Harus lebih baik dari kita dari sisi agamanya maupun dari sisi kemanfaatan buat sosial. Keren. Buat masyarakat. Itu sih harapan besarnya, dan mudah-mudahan bisa mengantarkan banyak orang ke surga bareng-bareng insyaallah. Beda ya kalau Jundi dakwah anaknya seolah diwakafkan untuk umat. Jadi saya nggak ngelihat anak saya jadi kaya. Saya tidak ngelihat individu side ya dalam ucapan beliau. Beliau menginginkan anaknya itu berarti punya makna, punya jasa besar untuk semua orang, untuk peradaban, untuk umat ini. Keren banget. Harapan untuk SI, Ustaz. Masya Allah. Terus berjuang ini, Masya Allah, kita sebenarnya malu ya kalau buat para pejuang-pejuang SI ini udah melakukan banyak hal, sudah melakukan yang terbaik, dan sebenarnya butuh dukungan kita, butuh bantuan kita. Ya, dan saya sih berharap SI ini bisa bukan hanya di Bogor, saat di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan ada juga. Amin ya Rob. Bahkan mungkin di luar sana, di luar negeri juga ada, karena memang kontennya keren banget. Teman-teman yang belum tahu SI ya harus belajar atau lihat lebih dalam tentang SI, karena di sini kekuatannya bukan cuma sekedar anak kita lulus ya, tapi lulus jadi apa, itu yang penting. Keren. Dan setelah itu dia mau ngapain itu jelas sekali. Ini yang menurut saya ini keren banget dan sangat layak diperjuangkan bareng-bareng. Ya Allah. Semangat Ustaz, buat para ustadz, buat para Semangat. guru, Masya Allah, ini luar biasa, ini luar biasa. Ustaz Faisal, kehadiran antum hari ini bukan cuma ada manfaat untuk santri kami. Ya. Kedatangan antum di sini itu membesarkan hati guru, Alhamdulillah. membesarkan hati saya bahwa apapun yang kita kerjakan untuk SI insya Allah ijabah. Amin, amin. Karena saya makin yakin bahwa apa yang kita bawa itu misi yang mulia, misi yang keren, misi yang Allah ridho, misi yang Allah cinta. Amin, insya Allah. Semoga Allah mudahkan gerakan kita sama-sama ini. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Faisal atas kehadirannya. Barakallahu fikum wa alaikum jami'an, Masya Allah. Amin wa iyyakum. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.